Kita bahas lagi tentang akhlak. Karena apa? Ujung tombak perbaikan umat itu ya ujung tombaknya adalah perbaikan akhlak. Sedangkan perbaikan akhlak, kalau orang dilahirkan di sebuah keadaan yang baik, keluarga yang baik, nggak pernah ketemu masalah, nggak pernah ketemu persoalan, permasalahan, kira-kira baiknya sudah teruji belum? Belum. Alasannya apa? Ibu-ibu pernah bikin risol? Kalau risol taruh di piring, ya sehari saja. Di piring, tempat yang bersih, kamar yang bersih, apa yang bersih. Kalau risol itu bersih, wajar nggak? Wajar. Coba kalau taruh di tong sampah, kotor nggak? Kotor. Nah, saudara itu seharusnya seperti itu. Saudara itu risol yang saudara taruh di tong sampah, mau ditaruh di tempat kotor sekalipun, tetap risol nggak kotor. Nggak cocok lah perumpamaan risol ya. Berlian gitu. Berlian itu ada yang palsu, ada yang benar. Kalau yang benar kan mau ditaruh tong sampah tetap berlian. Pak, saya tetap berlian dimanapun tetap berlian. Dia teruji karena apa? Berlian bahan bakunya juga atom, terbuat dari atom juga. Sama sama kita, mau batu, mau logam ya sama. Kenapa kok saya jadi berlian? Dia jutaan tahun di dalam kerak bumi. Karbonnya udah umurnya jutaan tahun. Dia adalah logam yang paling keras di permukaan bumi. Makanya kalau saudara punya berlian, jangan khawatir lecet, digosok besinya yang lecet, digosok kacanya yang pecah. Kalau punya berlian gosok ke batu, berliannya yang lecet itu berlian abal-abal namanya. Palsu gitu. Berlian itu ngujinya seperti itu. Karena dia logam yang paling keras di permukaan bumi. Berlian sama intan itu bedanya apa? Intan itu yang belum diproses menjadi perhiasan. Bentuknya ya muncul dari permukaan bumi, bentuknya seperti itu. Setelah diproses menjadi sebuah perhiasan, dinamakan berlian gitu ya. Jadi intan dan berlian itu sama saja. Bedanya perhiasan dan kalau intan biasanya digunakan untuk apa? Untuk motong kaca, motong keramik, motong batu. Nah, saudara itu akan diuji oleh Allah, apakah saudara itu benar-benar menjadi manusia yang terbaik atau hanya dusta belaka. Kalau manusia yang terbaik, ketika diuji, itu dia akan mampu bersikap ikhlas. Tapi kalau pendusta, gak usah diuji, nasihat saja, bisa jadi langsung rusak. Ya tadi, jangan seperti risol tadi. Jatuh ke debu nempel. Jadi, ini bicara tentang hukum. Hukum tentang akhlak. Saudara, ini memiliki sikap ketika saudara teruji atau dizolimi oleh orang, atau ada orang yang membunuh keluarga saudara. Saudara membalas, itu boleh. Saudara sabar, itu berpahala. Saudara ikhlas, saudara dapat ampunan. Contoh, ketika saudara membalas, yang terakhir, yang paling dasar, ketika saudara marah, melampaui batas, ya, walaupun saudara terzolimi, tapi karena saudara melampaui batas, maka saudara tetap berdosa. Tapi ketika saudara kisos, ya, kemarahannya tidak dilampiaskan melampaui batas, tetapi saudara hanya menuntut sebagaimana saudara diperlakukan zolim oleh orang tersebut, sepadan, maka tidak berdosa dan tidak berpahala. Nah terus, contoh keluarga kita ada yang meninggal. Karena yang meninggal suaminya, dia meninggalkan anak yang banyak, akhirnya dari pihak keluarga minta diat. Kalau kisos nggak dapat diat, minta diat, ganti rugi uang. Karena apa? Untuk menopang anak keluarganya.
Jadi dapat diatnya kemana? Apa ke Amirul Mukminin? Enggak. Diatnya ya ke korbannya, yaitu orang yang teruji. Setelah dapat uang sekian miliar contoh, saudara tidak boleh menuntut kisos karena saudara sudah mendapatkan diat, mendapatkan uang. Saudara tidak berdosa dan tidak berpahala. Pak, saya pengen sabar. Walaupun saya belum mampu memaafkan, tapi saya berusaha untuk sabar. Insya Allah, Allah akan memberikan pahala kepada saudara. Apalagi ketika saudara mampu ikhlas memaafkan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa saudara. Dari sekian rentetan, saudara berada di mana ketika saudara diuji oleh Allah? Itu menentukan seberapa tinggi akhlak saudara di sana. Kalau saudara belum mampu ikhlas, masih ada kesempatan untuk mendapatkan pahala, yaitu sabar. Kalau saudara tidak mampu berbuat sabar, bolehlah kisos, membalas, tapi tidak berdosa dan tidak berpahala. Tapi kalau saudara sampai marah, maka di dalam hadis banyak yang menerangkan, jika seseorang diuji dia marah, maka Allah akan marah padanya. Yang tadinya Allah mencintai dia, Allah akan membenci dia. Ini ujian. Maka bagi pelakunya ketika dia diperlakukan kisos atau diat atau segala macam, dia juga memiliki sikap ini. Kalau dia marah, dia akan dapat azab. Kalau dia sabar, dapat pahala. Kalaupun dia ikhlas, dapat ampunan. Karena intinya ketika dia dikisos, seseorang membunuh karena tidak sengaja atau apa, terus dia pihak keluarga minta dibunuh juga yang membunuh, itu juga ampunan buat pelakunya. Kalau dia ikhlas. Jadi hukum Islam itu hukum keseimbangan, hukum yang indah. Jadi nggak ada ngambil keuntungan. Apa keuntungannya? Nggak ada keuntungan. Karena apa? Jadi hanya memutuskan perkara tentang dua orang yang berbuat zolim dan yang terzolimi. Yang agar keduanya itu damai. Itu hukum Islam. Bukan hari ini. Istilahnya, seandainya Rasulullah dahulu, istilahnya orang pelaku-pelaku dosa bayar diatnya, langsung diambil Rasulullah kepada Nabi atau apa, kaya raya. Hari ini orang berbuat dosa, penjara, bayar duit, tebus duit, yang makan duitnya siapa? Jadi banyak pemimpin yang makan dosa umatnya hari ini ya. Nah ini bicara tentang hukum Allah bab akhlak. Maka orang-orang yang sabar, ikhlas, dia bersikap muslim, pasrahkan diri pada Allah, maka pelakunya akan dikembalikan pada Allah. Terserah Allah yang akan membalasnya.